نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita sama-sama Allah gerakkan hatinya untuk melangkah dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi urusan-urusan kita semua, memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kita alami. Amin. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hingga kita umatnya yang selalu berharap dan berdoa agar kelak diberikan syafaat di hari akhirat nanti. Amin Allah. Jamaah Majelis Ta'lim Nurul Qalbi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kembali kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang sedikit pun dalam majelis kita yang mulia. Hari ini tema kita adalah membahas tentang fikih dasar. Ya, sebelum kita memulai materi kita, mari sama-sama kita perbaiki niat kita semua. Kita perbarui, kita hadirkan hati kita niatkan dengan hadirnya kita di majelis ini adalah untuk menuntut ilmu, adalah untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Yang mana orang yang berniat seperti ini, kata Nabi, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji', sampai dia pulang ke rumahnya. Dan karena ini di masjid, mari sama-sama kita berniat untuk i'tikaf, berdiam diri di masjid, sehingga 1,5 jam kita duduk di sini bernilai kebaikan dan juga pahala i'tikaf. Mari sama-sama jamaah kita berniat dalam hati kita. Baik, alhamdulillah. Langsung kita masuk ke materi kita hari ini adalah seputar fikih dasar. Ya, fikih dasar mazhab Syafi'i. Fikih itu apa? Fikih itu adalah artinya faham. Secara bahasa faham. Sedangkan secara istilah fikih berarti hal-hal yang membahas hukum syariat secara istilah. Tentu dalam literasi Islam kita mengenal istilah fikih ibadah, membahas tentang sholat, zakat, haji, puasa, dan sebagainya. Kita mengenal istilah fikih muamalat, Bu. Fikih muamalat itu jual beli, sewa, gadai, hutang, dan lain sebagainya. Kita mengenal juga yang disebut dengan fikih keluarga. Ini membahas tentang pernikahan, cerai, apalagi semua yang berkaitan dengan urusan kerumah tanggaan disebut dengan fiqhul usrah atau fikih berkeluarga. Ketiga berarti ya. Yang keempat, kita mengenal istilah fikih kenegaraan. Di situ ada hudud. Ya, hudud adalah hukuman yang dijatuhkan bagi orang yang melanggar syariat. Seperti mencuri, setelah mencapai batas minimal pencurian kurang lebih 1/4 dinar, maka tangannya dipotong. Kemudian orang yang berzina dan dia belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali. Dan bagi orang yang berzina tapi sudah menikah, maka dia dirajam. Nah, itu pembahasan seputar rajam, seputar hudud,
hukuman-hukuman dalam pengadilan sebagainya disebut dengan fikih kenegaraan. Nah, kita pada hari ini insya Allah akan belajar tentang fikih mazhab Syafi'i dalam bab ibadah. Mengapa? Karena selama kita hidup di dunia, kita dibebani Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Diperintahkan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Dan kita belajar fikih dasar, Bu. Fikih yang selama ini, ibadah yang selama ini kita jalankan sehari-hari. Salat kita, bersuci kita, wudu kita. Bagaimana salat bisa khusyuk? Dimulai dari wudunya yang benar. Bagaimana salat kita bisa menghayati? Dimulai dari wudunya yang yakin, yang khusyuk, bahwa apa yang dilakukan olehnya itu benar, ada tuntunannya. Dan ini fikih dasar. Jadi insya Allah mudah, ya, mudah dan ringkas. Mengapa mazhab Syafi'i? Karena mayoritas umat Muslim di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu, Bu, Asia Tenggara, sebagian daerah Afrika mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki di sebagian Afrika, sebagian negara Timur Tengah mazhab Maliki. Dulu kami di Sudan mazhab Maliki. Ada perbedaannya, diantaranya anjing suci. Ya, mazhab Maliki anjing itu suci. Mazhab Syafi'i najis. Mazhab Maliki buaya halal dimakan. Mazhab Syafi'i haram. Mazhab Maliki mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat Al-Fatihah. Mazhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim ayat Al-Fatihah. Mana yang benar, Bu? Dua-duanya benar. Selagi kita tahu bahwa yang kita amalkan ini ada sumbernya. Kita meyakini anjing itu najis, kita tahu dalilnya, Bu. Kita tahu anjurannya bahwa ketika ada bebasahan dari anjing, bebasahan, keringat, ludah dan sebagainya, ketika menyentuh kita, apa yang kita lakukan? Kita cuci dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Mazhab Maliki enggak, itu suci. Apa dalilnya? Mereka punya pendalilan sendiri dan dua-duanya benar. Mazhab Hanafi tersebar di daerah Asia Tengah. Asia Tengah itu mana? India, Bangladesh, Pakistan, sebagainya itu. Kemudian Cina di atas. Sebagian Turki juga mazhab Hanafi. Orang-orang yang Eropa itu Hanafi rata-rata. Mengapa? Mungkin dai-nya Hanafi, ustadznya Hanafi. Jadi dakwah yang disebarkan mazhabnya Hanafi. Terakhir ada mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini daerah Teluk, Arab Saudi, daerah Qatar, daerah Kuwait, Bahrain, negara-negara Teluk yang ada di Arab Saudi dan sekitarnya. Itu mazhab Hambali. Mana yang paling banyak, Bu? Untuk saat ini ya, sementara adalah mazhab Hanafi. Posisi pertama. Apa itu mazhab? Mazhab itu adalah metodologi, Bu. Metodologi yang disusun oleh imam mazhab itu. Makanya kalau ada istilah mazhab Syafi'i, artinya adalah metodologi perumusan dalil yang disusun oleh Imam Syafi'i. Ada ayat Al-Quran nih di depan kita, ayat Al-Quran. Disuruh, coba kamu ambil hukum dari ayat ini. Tentu kita butuh metodologi ya, butuh cara. Gimana caranya kita bisa menyimpulkan hukum, merumuskan hukum dari ayat Al-Quran yang ada depan kita? Ada sebuah hadis, gimana caranya? Imam Syafi'i sudah menyusun itu. Begini loh caranya, begini caranya. Diteruskan oleh murid-muridnya, bertahan sampai 1200 tahun lebih sampai sekarang. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina 150 Hijriah. Meninggal di Mesir 204 Hijriah. Sekarang berapa, Bu? 1445 Hijriah. 5 atau 6? 45 ya.
kurang lebih 1200 tahun mazhab Syafi'i sudah bertahan. Dijaga oleh murid-muridnya beliau. Dijaga oleh murid-murid, cucunya murid sebagainya, terus sampai zaman kita sekarang. Dulu itu mazhab banyak, Bu. Enggak cuma 4. Tapi yang bertahan sampai sekarang, yang dijaga oleh murid-muridnya, yang eksis sampai sekarang adalah 4. Kalau kita tanya, apakah bermadzhab itu wajib? Apa jawabannya kira-kira? Madzhab itu wajib, ngapain mazhab? Jawabannya adalah bermadzhab adalah sebuah keniscayaan. Semua orang pasti bermadzhab, kecuali dia yang sudah bisa menyimpulkan hukum dari Al-Quran sendiri. Saya ambil contoh. Ada hadis di Sahih Bukhari. Kemudian kita suruh dia, coba kamu simpulkan hukum dari hadis ini. Langsung dia bilang, aduh saya nggak bisa bahasa Arab. Terjemahan deh, cari terjemahan Sahih Bukhari. Artinya, berarti dia sudah bermadzhab ke penerjemahnya. Itu satu. Dia baru baca arti. Oh, arti kamu sudah tahu. Coba simpulkan hukumnya. Apa hukum dari arti ini? Dari hadis ini apa hukumnya? Bingung dia. Akhirnya dia mencari kitab yang menjelaskan makna daripada hadis ini. Sahih Bukhari ada kitabnya namanya Fathul Bari sebagai kitab penjelas untuk hadis di Sahih Bukhari. Ambil dia kitab Fathul Bari, dibuka Fathul Bari. Oh, artinya ini. Berarti dia bermadzhab sama pengarangnya kitab Fathul Bari yang menjelaskan hadis Sahih Bukhari. Oke, saya nggak mau baca kitab. Saya tutup. Saya tahu hadis ini dari Ustadz Fulan. Kata Ustadz saya hadisnya begini artinya. Itu yang benar. Loh, berarti kamu bermadzhab sama Ustadz kamu. Kan gitu ya? Kurang lebih cara berpikirnya begitu kan? Berarti kamu bermadzhab mengambil pendapat Ustadz kamu. Kan sama saja. Tinggal pilihan. Apakah kita mau bermadzhab dengan 4 mazhab yang sudah bertahan 1200 tahun lebih, dengan fase-fasenya yang banyak, Bu, atau kita bermadzhab dengan orang yang kapasitas keilmuannya kurang jelas dibanding dengan 4 mazhab yang sudah kokoh bertahan 1200 tahun melewati berbagai zaman, berbagai rintangan. Begitu ya kurang lebih untuk mazhab. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah fikih mazhab Syafi'i. Kitab yang kita pakai adalah Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Jadi kita hakikatnya sekarang ngaji kitab, bro. Ngaji bukunya bahasa Arab, bro. Tapi saya coba rangkum ya secara ringkas, kita hadirkan dalam bentuk PowerPoint agar lebih memudahkan. Ini kitab banyak dikaji di pondok-pondok pesantren. Kitab-kitab dasar. Ya, ini bukunya, covernya Safinatun Najah. Ya, Safinatun Najah artinya adalah kapal keselamatan. Safinah, kapal, An-Najah, keselamatan. Apa itu matan Safinatun Najah? Pertama adalah ini kitab dasar yang penting bagi pemula, termasuk saya yang baru belajar fikih mazhab Syafi'i. Dan dikaji di pondok pesantren, bahkan di seluruh dunia, semua yang belajar mazhab Syafi'i wajib melewati kitab ini. Kalau tidak melewati kitab ini, tidak sah kesyafi'iyannya. Yang kedua, membahas permasalahan fikih ringkas dalam mazhab Syafi'i. Dipelajari oleh berbagai penuntut ilmu di seluruh dunia. Seluruh dunia. Selagi dia ingin belajar mazhab Syafi'i, dia harus melewati kitab kecil ini. Dijelaskan oleh para ulama dengan penjelasan yang sangat banyak. Dan hari ini kita hadirkan, kita bahas di Majelis Ta'lim Nurul Qalbi. Yang mudah-mudahan kebaikan ini bisa di-share, disebarluaskan ke anak cucu kita, ke kerabat kita. Dikarang oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Ini pengarangnya, Bu, penyusutnya. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Al-Hadrami itu artinya dari Hadramaut, Bu.
Di mana Hadramaut itu? Di Yaman. Kalau orang Jawa Al-Jawi. Saya orang Bangka, Bu. Adani Al-Siddiqi Al-Bangkawi. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan penisbatan. Kalau orang dari Hadramaut Al-Hadrami. Orang dari Jawa Al-Jawi. Dari Bangka Al-Bangkawi. Dari Bandung Al-Bandungi. Itu memang ada dalam bahasa Arab, penisbatan namanya. Penisbatan. At-Tanggerangi. Ya. Al-Batawi. Banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang dinisbatkan ke daerahnya masing-masing. At-Tanari, Al-Jawi, Al-Bantani. Bantani mana? Banten. Siapakah beliau? Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami, penulis kitab ini adalah seorang alim, seorang politikus, pakar militer dan pakar fikih dari Hadramaut, Yaman. Dan yang kedua, beliau dipercaya menjadi penasihat saat itu Sultan Abdullah bin Muhsin. Jadi beliau ulama sekaligus apa? Umaro, itu ya. Ulama sekaligus umaro, dan ulama betul-betul ulama ini. Betul-betul alim. Ya, bukan sekedar ulama yang mungkin retorika dan sebagainya, tapi ulama yang betul-betul alim. Menguasai berbagai cabang ilmu agama. Sekaligus adalah umaro yang punya kedudukan di pemerintah saat itu. Seorang yang soleh, banyak berzikir, banyak tilawah Al-Quran, sampai khatam saat tawaf. Pernah tawaf gue? Yang umrah, yang haji, pernah gak khatam Quran saat tawaf? Nah, beliau khatam. Kalau pertanyaannya kok bisa? Nah, ini kan jadi pertanyaan kita kan? Kok bisa seorang manusia dengan waktunya yang sama dengan kita bisa khatam Al-Quran saat tawaf? Jawabannya adalah waktunya berkah. Ketika seorang digunakan untuk ibadah ketaatan, maka waktunya berkah. Di antara dampak atau efek positif dari keberkahan waktu adalah dia bisa melakukan kebaikan yang banyak di waktu yang terbatas, waktu yang sedikit. Imam Syafi'i, mazhab yang sedang kita pelajari, bulan Ramadan khatam Al-Quran berapa kali? 60 kali. Satu hari 2 kali khatam, 60 juz berarti ya. Kapan makan, kapan minum, kapan sholat, ya kan? Kapan bersama keluarga, itu pertanyaan. Tapi keberkahan waktu itu sehingga beliau tidak sadar, karena waktunya digunakan untuk tilawah Al-Quran, untuk mengkaji ilmu agama, Allah berikan keberkahan yang tidak diberikan oleh orang lain. Dan masih banyak kisah-kisah bagaimana ulama salaf kita saat bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sekian, saat Qiyamul Lail 1 kali khatam Al-Quran, 1 kali khatam. Sedangkan kita membutuhkan waktu minimal sebulan 1 hari. Ya. Kalau mungkin mentok-mentok 2 bulan, 3 bulan baru khatam Al-Quran. Nah, itu adalah sisi positif, dampak positif dari keberkahan waktu yang Allah berikan. Yang keempat, nah ini spesialnya, beliau orang Yaman, orang Hadramaut, tapi beliau wafat di Batavia saat itu. Ya, pada tahun 1271 Hijriah. 1855 Masehi. Dan dimakamkan di komplek Masjid Al-Ma'mur dekat Pasar Tanah Abang, Jakarta. Nah, datang Bu ziarah ke sana. Biasanya kalau kita ziarah ke orang yang tidak kita kenal biasa saja. Tapi ketika kita ziarah ke orang yang kitabnya kita kaji, pasti nangis Bu. Coba resapi itu, hayati. Saya waktu ke Mesir langsung ziarah ke makamnya Imam Syafi'i. Ini yang mazhab ini yang saya pelajari. Terasa betul Bu. Emosional kita saat itu bagaimana? Ini pengarang dari kitab Al-Mazhab Syafi'i. Kita merasakan betul. Kita hari ini belajar Safinatun Najah dan Ibu mungkin bisa ziarah ke tempatnya. Ini loh kitab yang disusun oleh Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami yang makamnya ada di depan saya saat ini. Kita doakan beliau, ya semoga Allah senantiasa merahmatinya. Allah senantiasa menempatkannya di tempat terbaik. Amin. Baik, kita mulai pembahasan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan menyebut
Allah salah satu nama dari zat yang maha mulia, maha luhur dan memiliki sifat sempurna. Allah itu salah satu dari Asmaul Husna, Bu. Kalau lihat Al-Qur'an, Ar-Rahman, Ar-Rahim, totalnya itu 98. Yang ke-99-nya adalah nama Allah. Dan Allah itu sifatnya sempurna, tidak sama dengan makhluknya. Mendengarnya Allah beda dengan mendengar makhluk, melihat Allah beda dengan melihat makhluk, ilmu Allah beda dengan ilmu makhluk. Ketika makhluk itu belajar, dia akan tahu satu hal. Dia tambah belajar, makin tahu lagi. Tambah belajar jadi pakar. Pakar di satu bidang. Dia belum tahu ilmu yang lain. Ilmu Allah itu, dan ini akidah kita, Bu. Ilmu Allah itu satu. Dalam satu waktu Allah tahu apa yang terjadi. Tidak butuh proses. Manusia butuh proses. Dalam satu waktu Allah mendengar semua kejadian. Allah melihat semua kejadian. Itu ilmu Allah. Dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya, kita jauhkan bayangan-bayangan kita akan sosok Allah itu bagaimana fisik dan sebagainya. Tidak, kita hilangkan jauh-jauh, itu adalah bisikan setan. Dan dalam hadis Rasulullah SAW memerintahkan tafakkaru fi ayatillah, bertafakkurlah kalian di tanda-tanda ayatullah, tanda-tanda ciptaan Allah, kekuasaan Allah. Kita lihat bintang, Masya Allah, kita lihat langit tanpa tiang, kita bertafakkur bagaimana Allah bisa menciptakan ini. Kita lihat manusia yang hidup, ya Allah ciptakan dengan raga, dengan jasad yang seimbang. Wala tafakkaru fi dzatihi. Jangan kalian bertafakkur di zat Allah. Allah tuh bagaimana? Punya ini tidak, punya itu tidak. Jangan, buang jauh-jauh pemikiran tersebut. Kemudian Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih bagi seluruh makhluk, untuk semua makhluknya, baik manusia maupun hewan, tumbuhan, baik orang kafir maupun orang muslim. Allah memberikan semuanya. Orang non-muslim yang sungguh-sungguh, Allah berikan dia balasannya itu apa? Sukses. Dia belajar sungguh-sungguh, dia sukses di dunia. Orang muslim yang sungguh-sungguh, lebih lagi, lebih sukses lagi. Ya, mengapa kita sekarang mundur? Karena mungkin kita lebih malas dari mereka. Gitu ya. Jadi hukum itu berlaku. Akan tetapi Ar-Rahim adalah sifat kasih sayang Allah hanya untuk yang beriman. Pahala di surga semua hanya untuk yang beriman. Orang non-muslim yang sudah melakukan kebaikan, dia mendapatkan kebaikannya, Bu. Orang non-muslim yang suka berinfak, suka bersedekah, bantu orang, Allah bantu dia. Allah balas kebaikannya dengan kemudahan rezeki, kemudahan urusan, kelapangan rezeki, Allah bantu. Tapi yang tidak didapatkan adalah pahala dan juga surga. Pahala surga khusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah implementasi daripada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Keutamaan basmalah. Malaikat Jibril alaihi salam berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar selalu membaca basmalah. Dan pesan yang sama juga disampaikan oleh malaikat Jibril ke seluruh malaikat dan juga nabi-nabi, bahwa selalu membaca basmalah kapanpun dan dimanapun. Jadi, Bu, dari Nabi Adam itu sudah ada lafal Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Idris, Nabi Nuh sudah ada lafalnya. Sampai Nabi Muhammad diteruskan, dipesankan oleh Jibril bahwa ketika engkau ingin memulai sesuatu kapanpun dan dimanapun, mulailah dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Rasulullah bersabda, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Apa maksudnya? Allah itu memulai kitab sucinya pertama dari surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kok Al-Fatihah dulu? Kenapa enggak Al-Alaq dulu? Kalau kita belajar sejarah Nabi kan yang turun pertama kali apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Setelah itu Al-Mudaththir. Kok di mushaf Al-Fatihah dulu? Kenapa enggak Al-Alaq dulu? Jawabannya adalah yang ada di hadapan kita sekarang Al-Qur'an itu adalah yang sudah ada di Lauhul Mahfuz. Dari dulu begitu. Yang sudah ada.
Kenapa al-alaq duluan yang turun? Al-Quran itu turun berdasarkan peristiwa, sesuai dengan konteksnya. Ketika sahabat butuh, maka turun ayat Al-Quran. Ketika Nabi sedang butuh, maka turun ayat Al-Quran. Sudah turun 30 juz semuanya, ya, sudah turun 30 juz, barulah Rasulullah SAW memerintahkan kepada sebagian sahabatnya yang beliau membentuk tim khusus penulis wahyu khusus ini. Di antaranya adalah sahabat Zaid bin Thabit. Wahai Zaid, tulislah ayat ini, kumpulkan ayat ini, ayat yang sudah ditulis di pelepah kurma, di dedaunan. Saat itu mungkin teknologi kertas belum masuk ya, sehingga ayat-ayat Al-Quran yang turun Nabi perintahkan untuk ditulis ke benda yang mungkin untuk ditulis, benda yang mulia pastinya, pelepah kurma yang kering, dedaunan, bebatuan, ditulis ayat Al-Quran. Terpencar itu sudah, kemudian dikumpulkan oleh Nabi. Langsung Nabi perintahkan tulis dari Al-Fatihah terus sampai Al-Baqarah selesai. Apa setelah Al-Baqarah, Bu? Ali Imran, setelah Ali Imran, An-Nisa, terus sampai An-Nas. Nah, itu kurang lebih mengapa yang di mushaf yang sekarang kita pegang, Quran yang sekarang kita pegang adalah Al-Fatihah duluan. Dan yang penting juga kita yakini bahwa asbabun nuzul, pernah dengar Bu ya? Sebab turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul itu bukan sebab turunnya. Kalau sebab berarti kan kalau tidak ada peristiwa ini nggak turun ayatnya. Kan gitu kan? Kalau nggak lapar kita nggak makan gitu ya. Tapi asbabun nuzul itu adalah peristiwa yang berbarengan dengan turunnya ayat Al-Quran. Tentu dengan hikmah Allah. Di antaranya adalah umat Islam menjalankan syariat itu bertahap, tidak langsung turun 30 juz langsung dari Al-Fatihah. Dan Nabi pun saat diturunkan merasa ringan. Kalau kita baca hadis-hadis, Bu, Nabi ketika turun wahyu itu apa yang dirasakan? Pingsan, gemeteran, kepalanya langsung berat. Itu baru satu ayat, kadang satu surat. Bagaimana dengan 30 juz Al-Quran? Maka itu di antara hikmahnya adalah untuk memudahkan dan meringankan Nabi dan juga umatnya. Kemudian ada hadis, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka dia cacat. Cacat apa? Cacat kurang barokahnya. Kalau dalam bahasa hadisnya itu, Bu, seperti hewan yang terpotong ekornya, seperti hewan yang terpotong tangannya, jari-jarinya. Itu bahasa hadisnya seperti itu. Saya artikan di sini, maka dia cacat. Perkara yang kita mulai, ya, perkara penting, misalnya apa? Membaca buku, menulis, memulai majelis, tidak dimulai dengan basmalah, memang dia nampak sempurna, Bu. Kita lakukan itu selesai, tapi barokahnya kurang. Kalau barokahnya kurang, kita merasa seolah perbuatan kita yang kita lakukan biasa saja. Tapi kalau ada barokahnya, kebaikannya terus-menerus nambah, maka apa? Di antaranya adalah waktu kita semakin berkah. Kalau waktu kita berkah, kita akan mudah dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dari mana mulainya? Setiap mulai suatu aktivitas membaca basmalah. Itu hal kecil ini, Bu, kalau kita biasakan, kita rutinkan, kita dawamkan, insya Allah aktivitas kita berkah. Mau masak, basmalah dulu. Mau berjalan, basmalah dulu. Pergi kerja, basmalah dulu. Terus basmalah, bismillah. Kalau dibiasakan, Bu, insya Allah waktunya kita berkah. Perbuatan yang kita lakukan juga berkah, bernilai pahala dan kebaikan. Nah, ini tadi kita sudah singgung. Apakah basmalah termasuk ayat dari Al-Fatihah? Jawabannya adalah mazhab Syafi'i mengatakan basmalah ayat Al-Fatihah. Mazhab Maliki basmalah bukan ayat Al-Fatihah. Tapi semuanya sepakat, Bu. Al-Fatihah 7 ayat. Mazhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya.
Mazhab Maliki 7 ayat juga. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. 7 ayat. Makanya kalau sholat Allahu Akbar langsung Alhamdulillah, mungkin dia Maliki. Jadi kita cara pandang seperti itu, bukan dia Muhammadiyah, enggak. Ya kan? Dia mazhab Maliki. Nah, jadi bagaimana kita berpandang bahwa ini adalah perbedaan mazhab dan itu biasa. Bukan perbedaan ormas, ya, perbedaan mazhab. Ormas juga bermazhab, Bu. Ya, juga bermazhab baik mazhab fikih maupun mazhab akidah. Apakah basmalah termasuk ayat dari Al-Qur'an? Sahabat tabi'in Abdullah ibn Mubarak mengatakan basmalah termasuk ayat daripada surat. Setiap surat ada basmalahnya. Makanya kita belum tahu berapa jumlah ayat Al-Qur'an yang pasti kan? Sebab ada perbedaan di situ. Ada yang bilang 6236. Ada yang bilang juga berapa? 6666. Itu perbedaan yang ada muncul dari apakah basmalah termasuk ayat dari Al-Qur'an atau tidak. Tapi yang pasti dalam surah An-Naml, ya, basmalah termasuk ayat dari Al-Qur'an. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis. Asy-Syaikh Ahmad As-Sawi, beliau syekh dari Mesir, berkata, yang ingin tidur membaca basmalah 21 kali, malam itu dia aman dari setan. Rumahnya aman dari kemalingan dan aman dari mati mendadak. Berapa banyak orang mati mendadak sekarang tanpa sebab dan berbagai macam musibah lainnya. Ini enggak ada dalilnya, Bu. Tapi boleh diamalkan enggak? Boleh. Tanpa meyakini adanya dalil. Ini adalah khibrah, ya, pengalaman dari ulama-ulama kita yang sudah mengamalkannya. Dan enggak masalah. Selagi tidak meyakini ini ada dalilnya. Ini ada hadisnya. Ini kata Nabi, enggak. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah adalah perbuatan yang menunjukkan pengagungan Sang Pemberi nikmat, yang mana Dia adalah sebagai pemberi nikmat bagi yang memuji atau selainnya. Baik rasa puji itu ditampakkan dengan lisan, hati ataupun perbuatan. Rabbi adalah Tuhan yang memelihara. Ya, alhamdulillah itu kita memuji baik karena nikmat ataupun selain nikmat. Intinya kita berkewajiban untuk terus-menerus memuji Allah Subhanahu wa taala. Al-alamin. Apa itu alamin? Semesta alam. Apa itu semesta alam? Selain Allah. Semua selain Allah adalah makhluk dan selain Allah adalah semesta alam. Allah apa? Allah Khalik. Allah pencipta. Apa selain Allah? Makhluk. Ya, dan makhluk berbeda dengan Khalik dan Khalik berbeda dengan makhluknya. Ini akidah yang harus kita pahami. Ungkapan syukur yang paling bagus adalah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mengapa kita mulai sesuatu dengan mengucapkan Alhamdulillah? Kita tadi buka majelis ta'lim ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Mengapa? Karena pertama mengikuti arahan dari Al-Qur'an. Setelah ayat Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang kedua, sesuai hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa perkara yang penting dalam agama yang tidak didahului dengan hamdalah, maka dia cacat juga, Bu. Kurang barokahnya, hilang barokahnya. Makanya setiap majelis, dimanapun majelis itu, kita selalu buka dengan Bismillahirrahmanirrahim dan juga Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini dalilnya. Dan juga kita dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah. Ada anjuran khusus saat ingin menulis, saat ingin memulai majelis dan lain sebagainya. Kita mengucapkan hamdalah agar aktivitas yang kita lakukan bernilai berkah. Allah berikan keberkahan pada aktivitas kita sehingga kita dimudahkan Allah untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya,
untuk melakukan ketaatan-ketaatan lain. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ini adalah lafal daripada sholawat. Kalau kita bertanya, apa arti sholawat? Sholawat itu, kalau Allah yang bersholawat, artinya Allah memberi rahmat kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya gitu. Dan ini ada yang bertanya, kan rahmatnya sudah ada. Kan Nabi selalu dirahmati Allah. Dengan rahmat itu Nabi masuk surga kan? Dosanya diampuni, dosa yang dulu maupun yang akan datang. Kenapa kita masih bersolawat? Jawabannya adalah ketika kita bersolawat, maka Allah memberikan rahmat yang sebelumnya tidak ada. Sampai kapan? Sampai tidak ada batasnya. Kita bersolawat, seluruh umat muslim di dunia bersolawat. Wajib, bahkan berapa kali minimal sehari kita bersolawat? Dalam rakaat sholat kita. Seenggaknya wajib. Ya kan? Semua umat muslim bersolawat. Dan setiap hari ada jutaan rahmat yang Allah berikan. Bahkan miliaran rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang sebelumnya tidak ada. Sampai kapan? Derajatnya diangkat sampai terus tidak ada batasnya. Infinity. Ya, tidak ada batasnya. Tapi kita sebagai orang yang bersolawat, sebagai muslim yang bersolawat, tidak kita niatkan untuk memberikan rahmat kepada Nabi. Tapi kita niatkan untuk diri kita. Untuk maslahat kita solawat itu. Memudahkan urusan kita, melancarkan rezeki kita, memberikan jalan keluar bagi permasalahan kita, itu solawat. Dari sisi kitanya. Kalau barang hilang, solawat. Allahumma sholli. Cari, sambil cari solawat. Insya Allah ketemu. Daripada kita ngedumel, solawat terus solawat. Lagi galau tanpa sebab atau dengan sebab, solawat. Insya Allah ada jalan keluarnya. Jalan keluar yang belum kita pikirkan sebelumnya. Yakin dengan itu. Itu janji Rasulullah SAW bagi orang yang bersolawat apa? Dimudahkan urusannya, dihilangkan kegalauannya, diberikan jalan keluar bagi permasalahannya. Yakin itu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kesulitan apapun yang kita alami, maka kita sembuhkan dengan apa? Bersolawat. Salawatnya apa saja? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tambah Sayyidina, silahkan. Madzhab Syafi'i, hukum mengucapkan Sayyidina di luar maupun di dalam sholat, hukumnya mustahab, dianjurkan. Madzhab Syafi'i. Tapi ada yang bilang itu bukan mustahab, itu madzhab lain. Kita hargai, bisa ya kan? Simple. Hukum mengucapkan Sayyidina dalam madzhab Syafi'i, dalam sholat maupun luar sholat dianjurkan. Dalam sholat tahiyat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, tanpa Sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Yang tidak boleh adalah tidak bersolawat saat tahiyat akhir, karena sholatnya tidak sah. Itu rukun daripada sholat. Madzhab lain saya tidak tahu, mungkin madzhab lain tidak menganjurkan, dan itu kita hargai. Tentu mereka punya dalil dan kita juga punya dalil. Berikutnya adalah nama Nabi Muhammad SAW. Dari mana nama ini? Nama Nabi Muhammad adalah nama yang belum pernah ada sebelumnya sampai lahirnya Nabi Muhammad. Siapa yang memberi nama? Riwayat pertama mengatakan yang memberi nama adalah kakeknya beliau. Siapa kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muttalib. Di hari ke-7 kelahirannya, beliau memberi nama Nabi Muhammad. Ditanya, kenapa engkau memberi dengan nama Muhammad? Yang nama ini belum pernah ada sebelum ini. Belum pernah ada di generasi manapun nama Muhammad. Abdul Muttalib menjawab, aku memberi nama Muhammad agar dia dipuji, terpuji di langit maupun di bumi. Makanya Muhammad itu artinya apa? Yang sangat terpuji. Nah, bukan hanya terpuji, yang sangat terpuji. Kalau terpuji itu Mahmud. Kalau Muhammad dari tinjauan grammar Arabnya itu ada unsur hiperbola. Ya, kita melebih-lebihkan pujian tersebut untuk nama Muhammad SAW.
Riwayat kedua mengatakan bahwa ibunda beliau ketika mengandung, malaikat Jibril datang, dan malaikat Jibril pun mengatakan kepada siapa? Ibunda Muhammad, Siti Aminah, mengatakan bahwa berilah nama bayi ini, janin ini, dengan nama Muhammad. Itu riwayat kedua yang mengatakan ya asal usul daripada nama Nabi kita, Bu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebuah perkataan ya, walaupun ini bukan hadis, yang diberi nama Nabi Muhammad tidak akan tersentuh api neraka. Ya, walaupun saya belum mengecek ya kevalidan dan kesahihan perkataan ini. Yang diberi nama Muhammad ya dengan niat khusus pastinya agar dia bisa meneladani nabinya, bisa berakhlak dengan akhlak nabinya, menjadikan nabinya sebagai qudwatun hasanah, suri tauladan baik, maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Ya. Mungkin di kesempatan lain bisa saya cari lagi kevalidan daripada kabar ini. Dalam hadis, barang siapa yang bersolawat kepadaku dalam kitabnya, maka malaikat akan terus bersolawat kepadanya selagi namaku tertulis dalam kitab tersebut. Maksudnya apa? Saya mau menulis kitab, menulis buku. Saya tulis Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau wassallallahu wasallama ala Sayyidina Muhammad. Setiap orang yang membuka kitab saya, membaca sholawat, maka pertama saya dapat kebaikan dari sholawat tersebut. Yang kedua, dia mendapatkan kebaikan daripada sholawat yang dia baca. Apa kebaikannya? Malaikat akan terus bersolawat kepada saya, kepada orang yang membaca kitab saya, kepada orang yang mengkaji kitab saya, terus sampai kapan? Sampai tidak ada putusnya. Makanya kebiasaan para santri ya, kalau memulai itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa kita di kelas ya nyatet wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, udah. Baru nulis pelajarannya apa? Ini bagus kalau diterapkan. Baru tulis, oh catatan ilmu-ilmunya ditulis. Itu bagus ya. Karena fadilah atau keutamaannya, buku ini kita wariskan ke anak kita dibaca atau minimal kita yang baca. Ada kebaikan tersendiri di situ. Hati kita akan terbuka, mudah dalam menyerap ilmu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula artinya adalah tiada daya aku bisa meninggalkan maksiat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian kita itu ada dua, Bu, dalam hidup ini. Kita diuji dengan ketaatan. Yang pertama. Orang yang diuji dengan ketaatan, apa ujiannya, Bu? Kira-kira. Pertama, mungkin dia akan merasa baik. Dia merasa soleh. Dan memandang orang lain selain dia orang yang oleh. Oleh itu lawan dari soleh. Mulai ada rasa ujub. Soleh ya, oleh. Mulai ada rasa ujub, rasa bangga. Saya udah bisa sholat, saya udah bisa sedekah banyak. Dia mah belum, ngomong doang. Itu mulai ada rasa ujub, bangga. Mulai ada rasa riya, senang dilihat. Dan itu tipis, Bu, tipis kan. Mulai ada rasa riya, senang dilihat orang ibadah. Kita lagi sedekah, kita lagi melakukan amal, tidak sengaja dilihat orang, muncul rasa. Itu tipis kan, sedikit sekali, halus sekali. Muncul rasa apa? Rasa sum'ah, senang didengar orang. Kita nggak niat padahal, cuma kebetulan orang dengar ibadah kita, langsung ada rasa masya Allah, saya ini soleh banget ya. Bahaya ya. Wah, nanti kabar saya ibadah kesebar ini bahwa ibu fulana, binti fulan telah bersedekah dengan nilai ini, telah melakukan amal ini. Itu rasa-rasa yang setan bisikkan kepada hati setiap kita, itu pasti ada. Lantas bagaimana tatkala itu muncul? Kita langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
berlindung kepada Allah. Langsung kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Bahwa ketaatan yang saya lakukan, ibadah yang saya lakukan, semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Riya bisa menghapus amal. Ya, apa ayatnya? Wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Bukan hanya menghapus pahala, tapi diberikan wailun. Apa itu wailun, Bu? Wailun itu secara bahasa adalah celaka. Tapi wailun juga nama dari neraka. Neraka wailunlah bagi orang yang sholatnya malas-malasan, nanti-nanti, mengakhirkan waktu. Ketika sholat dia yura'un, berlaku riya, senang dilihat orang ketika sholat, senang dilihat orang ketika bersedekah, senang dilihat orang ketika melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maka dalam ayat ini Allah menyatakan wailun, celakalah. Hati-hati, Bu. Ya, ini sangat halus sekali. Makanya kita setiap majelis kita selalu perbarui niat. Ya, kita tajdid, kita perbanyak niat, kita perbarui terus niat kita. Ya, agar apa? Agar kebaikan-kebaikan senantiasa menghampiri kita. Agar hati kita ini selalu terjaga. Hati itu bahasa Arabnya apa? Qalbun, ya. Qalbun, ya. Qaf lam ba, qalbun. Kenapa namanya qalbun? Qalbun secara bahasa adalah terbolak-balik. Niat awal di atas, benar nih. Tengah jalan niatnya langsung ke bawah, berubah lagi. Dinasehatin, dikasih saran, niatnya ke atas lagi. Dan itu cepat. Berubahnya sangat cepat. Maka itu yang harus kita jaga. Agar amal-amal kita tidak seperti fata morgana, nampak dari jauh ada, ternyata didekati tidak ada. Seperti amalnya orang kafir disebutkan dalam surah An-Nur, juga seperti fata morgana. Dari jauh masya Allah air banyak, datang haus, ternyata tidak ada airnya, tidak ada wujudnya. Nah, maka dengan lafal wala haula wala quwata, kita menyerahkan sepenuhnya daya kita meninggalkan maksiat, upaya kita untuk beribadah, melakukan ketaatan, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengajak orang kepada kebaikan dan orang tersebut ikut ke kita, maka jangan sampai ada rasa bangga. Itu karena saya itu. Kalau saya nggak ngajak, mungkin dia nggak jelas hidupnya. Hati-hati, Bu. Hati-hati. Halus sekali rasa itu, Bu. Dan itu pasti ada. Setan selalu membisikkan. Kalau bukan karena saya, dia udah. Nah, hati-hati. Hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Cuma Allah yang bisa memberikan hidayah dan kesadaran bagi seorang. Manusia hanya bisa membimbing, hanya bisa mengarahkan, memberi nasihat. Nabi Muhammad SAW sedih ketika paman beliau Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, belum bersyahadat. Sedih. Paman yang selama ini mendukung dakwah beliau, tapi Allah takdirkan pada akhirnya pamannya tidak mendapatkan hidayah, dan pada akhirnya di neraka dengan azab yang ringan, dengan api yang sampai membakar otaknya. Azab yang ringan. Nabi sedih. Apa kata Allah dalam surat Al-Qasas? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, langsung turun ayatnya. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai.
Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini merupakan penegasan dari Allah bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Manusia jangan sampai merasa sombong, merasa dirinya mengajak kepada kebaikan, membangga-banggakan dirinya. Jadi sudah menjadi perenungan untuk kita semua. Bahwa hidayah, kesadaran hati murni siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Bu? Sudah dakwah biasa saja. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dakwahilah orang itu, ajak. Sudah tugas kita sudah. Dakwahi, ajak kepada kebaikan, doakan dia. Dia tidak mau juga, ya sudah. Capek kita, ya kan? Dia tidak mau, ya. Kita ajak terus. Kembali kita doakan terus. Dia belum mau juga, menolak kita, ya sudah. Semoga suatu saat Allah memberikan kesadaran hidayah kepadanya dalam hatinya. Kadang hidayah itu muncul macam-macam, Bu. Ada hidayah orang itu tiba-tiba sadar saja. Saya punya teman di pondok di Depok, masa lalunya katakanlah jahiliyah ya, kelam. Orang tuanya pun bingung. Hingga pada suatu malam dia merenung, kalau saya gini terus apa ya, enggak manfaat. Kalau saya begini terus buat apa hidup? Sadar tiba-tiba. Langsung taubat. Nah, ini Masya Allah kan? Tapi ada orang yang sadar dapat hidayah karena musibah. Ini hati-hati, Bu. Maksiat-maksiat, keburukan-keburukan, hidayahnya nunggu nanti. Dapat musibah baru dia sadar. Menghidayah itu jalannya macam-macam. Kita tidak membatasi jalan seorang untuk mendapatkan hidayah. Tugas kita sebagai umat Islam adalah apa? Ad-da'wah. Tablighud dakwah, menyampaikan saja, menyampaikan dakwah. Nabi ketika sudah menyampaikan dakwah, beliau berdoa, Allahumma syhad anni ballagtu. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan. Nabi ketika masuk kota Taif berdakwah, apa yang terjadi? Diusir. Cuma diusir? Enggak, lempar batu. Ibarat kita datang ke suatu tempat, niatnya baik, diskusi, musyawarah, ya, apa yang terjadi? Mereka mengusir kita, ya, cuma diusir, dilempar batu, sampai badan Nabi berdarah, fisik Nabi berdarah. Datang malaikat penjaga gunung, karena Taif dekat gunung. Wahai Muhammad, kalau engkau mau, aku jatuhkan gunung ini ke kota Taif, hingga rata semuanya. Malaikat Jibril juga menyaksikan saat itu. Apa kata Nabi? Jangan. Aku berharap kelak dari anak cucu penduduk Taif ada yang beriman dan mendakwahkan Islam. Selembut itu hati Nabi. Sehingga beliau kemudian pulang dan kota Taif banyak yang masuk Islam, dan kita lihat sekarang bagaimana dakwah Islam, syiar Islam yang ada di kota Taif. Dimulai dari situ. Jadi kembali kepada lafal wala haula wala quwata illa billah, tiada daya aku bisa meninggalkan maksiat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, tiada upaya aku untuk bisa beribadah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu jalan kita menuju ikhlas. Ya, ikhlas adalah caranya menyerahkan sepenuhnya kemampuan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu tipis. Orang yang ngomong saya ikhlas belum tentu ikhlas. Tapi ikhlas ada di hati. Bagaimana melatih agar hati kita selalu ikhlas melakukan sesuatu? Istilahnya dengan tabarri, melakukan penyerahan diri kepada Allah dengan terus melafalkan dan meyakini wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kecuali atas izin Allah Al-Aliyyi yang maha luhur, Al-Azimi yang maha agung. Makanya perbaikilah amalmu dengan ikhlas, dan perbaikilah ikhlasmu dengan berlepas diri dari segala kemampuan diri,
dan serahkanlah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci ikhlas. Apapun itu, kegiatan kita, aktivitas kita, perbuatan kita, kunci ikhlasnya ini. Berlepas diri dari segala kemampuan diri. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Pertama kita akan ikhlas, kedua akan tenang. Kenapa tenang? Karena kita ada sandaran. Orang itu tidak tenang karena nggak punya sandaran. Tidak punya sandaran hidup, tidak tenang hidupnya. Selalu was-was. Kalau punya sandaran hidup, sosok yang dia sandarkan, hidupnya akan tenang. Apalagi kita sebagai hambanya, yang pertama kita sandarkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hidup akan tenang. Setiap aktivitas ketaatan yang kita lakukan akan ikhlas, bernilai pahala, hidupnya berkah, Masya Allah. Nah, dimulai dari apa? Kita mendawamkan, kita meyakini lafal daripada wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa saja? Pertama, merupakan tanaman surga. Keutamaan daripada la haula wala quwata illa billah ini merupakan tanaman-tanaman surga. Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj ke langit ketujuh, ke surga. Di depan pintu surga ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam sedang duduk di atas batu permata yang hijau. Dan di sampingnya ada tanaman-tanaman surga yang sangat indah. Yang surga itu tidak pernah terbayangkan oleh benak kita, tidak pernah didengar oleh mata kita, tidak pernah dilihat oleh mata kita, didengar oleh telinga kita. Apa yang digambarkan dalam Al-Quran, pepohonan, anggur-anggur, ada burung, ada daging, itu hanya visual saja. Hakikatnya berbeda. Anggur dunia beda dengan anggur akhirat. Pisang dunia beda dengan pisang akhirat. Daging yang kita lihat berbeda dengan daging yang ada di surga nanti. Intinya surga, kaidahnya adalah mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Itu kaidah surga. Nah, seindah apa tanaman surga, Masya Allah. Kemudian Nabiullah Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, ajarkanlah umatmu ibadah agar bisa mendapatkan tanaman-tanaman surga. Nabi Muhammad balik bertanya, apa amalannya? Apa ibadahnya yang bisa menjadikan kita mendapatkan tanaman-tanaman surga? Nabiullah Ibrahim menjawab, seringkanlah untuk mengucapkan lafal wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena lafal ini merupakan tanaman-tanaman surga. Tanaman surga dapat enggak, Bu? Dapat juga. Lafal yang simpel ini yang sering kita ucapkan artinya, sering kita ucapkan lafalnya, mungkin sebagian kita sudah paham artinya, ternyata fadilahnya luar biasa. Yang kedua adalah membacanya 100 kali per hari tidak akan jatuh fakir. Ini enggak ada hadisnya, enggak ada dalilnya, tapi ini diamalkan oleh ulama dan boleh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Banyak itu berapa, Bu? Bebas, mampunya 3, 10, 10, 20, 20, sebanyak-banyaknya. Saya nggak mau banyak-banyak deh, saya mau sehari batasin, sehari 10 kali, boleh nggak? Boleh. Saya baca Quran sanggupnya sehari 1 juz, boleh nggak? Boleh, itu soal teknis saja. 100, 200, 50, teknis saja, Bu. Kebetulan ulama mengamalkan 100 kali per hari, dan ini manfaatnya. Dan boleh kita tiru. Saya nggak mau 150, silahkan. Sesuai kemampuan kita. Yang penting lisan kita tidak pernah kering daripada zikrullah, berzikir kepada Allah. Yang mana orang yang selalu berzikir kepada Allah, dalam surah Ar-Ra'd disebutkan alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman dan yang tenang hatinya, tentram hatinya karena apa? Zikrillah, karena berzikir. Ala bidzikrillahi taqma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir Allah lah hati kita akan tenang, hati kita akan tentram.
Kalau saya boleh saran Bu, dalam sehari itu pengalaman, jangan sampai kita pertama lepas daripada istighfar. Istighfar. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Nabi itu 70 sampai 100 kali istighfar. Ya dosanya sudah diampuni, sudah dijamin surga, masih istighfar. Karena Nabi adalah hamba yang selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Yang kedua adalah bersolawat. Nah, jangan sampai lepas Bu. Zikir, istighfar, kemudian bersolawat. Lagi naik motor, naik mobil, lagi diam, jangan lepas dari dua. Yang ketiga, terakhir, silahkan pilih zikir masing-masing. Wala haula wala quwata illa billah boleh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir boleh juga. Silahkan pilih zikirnya masing-masing. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, yang panjang ya, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta boleh. Yang penting tiga ini didawamkan Bu, insyaallah hidup berkah. Sudah manfaat hidup kita, makin manfaat lagi. Terus keberkahan akan selalu menaungi kita. Kalau mungkin kita tidak merasakan, keluarga kita yang kena manfaatnya. Anak cucu kita yang mungkin tidak di sini, di tempat lain, merasakan manfaat daripada zikir yang selalu kita ucapkan setiap hari. Dan yang membacanya 300 kali, bagi yang ada masalah akan diberikan jalan keluar. Boleh 300 kali dengan keyakinan, ya Allah, berikanlah jalan keluar untuk permasalahanku, boleh. 100 kali boleh juga. Niat khusus, ya Allah, dengan zikir ini Engkau berikan kemudahan pada urusanku. Ya Allah, dengan zikir ini Engkau berikan keberkahan pada rezekiku, boleh. Niat khusus. Tidak ada masalah. Dan bilangan-bilangan yang ada di sini 100, 300, kami ulangi, ini hanya soal teknis. Ya, soal teknis saja. Silahkan kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Yang terakhir, Al-Imam Al-Qalyubi mengatakan seorang akan dapat keutamaan zikir kalau dia paham maksud dari zikir tersebut, walaupun secara umum. Berbeda dengan Al-Quran. Kapan orang dapat keutamaan zikir? Ketika dia paham makna dari zikir itu walaupun secara umum. Contohnya zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dalam hadis disebutkan keutamaannya itu, dua kalimat ini ringan di lisan, berat di timbangan. Timbangan mana Bu? Timbangan amal kita nanti. Tapi kita mendapatkan keutamaan ini kapan? Ketika kita tahu maknanya. Maknanya nggak perlu tahu huruf per huruf Bu. Cukup tahu bahwa subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu kalimat yang berarti mensucikan Allah. Cukup tahu itu saja. Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dibaca 100 kali seolah-olah dia telah membebaskan 10 budak. Nah, itu besar sekali Bu. Pahala membebaskan budak itu besar sekali. Walaupun sekarang tidak ada lagi perbudakan. Akan diangkat 100 derajat. Akan diampuni 100 keburukannya. Dibaca pagi, dilindungi gangguan setan sampai petang. Dibaca petang, dilindungi sampai pagi. Tapi kapan dapat itu? Ketika kita paham, oh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, artinya adalah penafian atas sesembahan selain Allah. Ya, secara umum saja. Tapi beda dengan Al-Quran Bu. Al-Quran itu paham gak paham dapat pahala. 30 juz yang kita baca, kita khatamkan, mungkin sebagian kita masih terbata-bata mengucapkan huruf-hurufnya, tetap dapat pahala Bu. Tetap dapat pahala. Berapa pahalanya? Kalau yang lancar secara umum, dia akan bersama para malaikat yang mulia. Orang yang terbata-bata mengucapkan Al-Quran, kesulitan mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, maka dia mendapatkan berapa? 2 pahala. Pahala dia membaca dengan penuh kesulitan, dan yang kedua adalah pahala dia belajar Al-Quran.
Berapa yang kita dapat? Di hadis disebutkan bahwa satu huruf 10 kebaikan. Basmalah berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim, kurang lebih 21 ya. Dikalikan 10, 210. Belum Al-Fatihah, belum yang lainnya. Dan Allah berhak untuk menambah pahala itu. Allah akan melipat gandakan menjadi 70 kali lipat, terserah Allah, tergantung sekhusyuk apa kita, semakin paham kita dengan artinya, semakin paham kita dengan tafsirnya, semakin kita berkomitmen untuk mengamalkan ayat-ayat daripada Al-Quran, pahala kebaikannya akan semakin besar. Tapi untuk zikir disebutkan oleh Al-Imam Al-Qalyubi, orang akan dapat keutamaan kalau dia paham maksudnya secara umum saja. Maka tadi kita bahas secara singkat ya makna daripada zikir-zikir yang ada. Ya, mungkin eh, sampai sini ya, silakan mungkin nanti ada pertanyaan. Fikih ini kita harus sabar ya. Saya akan coba meringkas bagaimana fikih-fikih dasar ini bisa tersampaikan semuanya. Kalau di pesantren-pesantren ngajinya bisa sampai setahun bahkan lebih. Dan itu tiap hari ngajinya. Nah, cuman coba kita ringkas dengan tampilan PowerPoint yang mudah-mudahan bisa menebarkan manfaat dan faedah untuk kita semua. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan mulai pembahasan fikih ya daripada kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah taala. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemaksiatan. Iya, iya. Boleh juga. Boleh. Iya. Zikir itu sama Ibu, zikir itu tidak harus ada hadisnya. Boleh kita bikin zikir sendiri, nggak masalah. Bahkan bagi orang yang nggak paham bahasa Arab, dia memuji Allah dengan bahasa Indonesia, nggak masalah. Bagi orang yang belum bahasa Arab, belum paham bahasa Arab, kesulitan mengucapkan, maka dia silahkan untuk berzikir dengan bahasa Indonesia, nggak masalah juga. Yang penting dalam artinya itu tidak mengandung unsur-unsur di luar syariat. Ya, itu saya ininya batasannya. Orang yang belum bisa baca Al-Fatihah, Bu, mu'allaf atau belum kenal Al-Fatihah, tapi wajib sholat kan? Wajib sholat. Terus gimana Al-Fatihahnya? Diganti dengan zikir yang setara dengan Al-Fatihah. Nggak bisa juga. Ya apa yang bisa dia ucapkan sekiranya untuk menggantikan posisi Al-Fatihah ini. Nah itu soal rukun sholat yang ketat. Itu saja masih ada keringanan bagi orang yang tidak bisa. Soal zikir apalagi lebih luas lagi Islam kalau soal zikir, lebih fleksibel. Ya mau lafalnya buat sendiri, kita susun kalimat-kalimat pujian untuk Nabi, kalimat pengagungan untuk Allah, untuk Rasul, susun sendiri. Selagi dalam maknanya artinya tidak ada unsur-unsur di luar syariat. Misalnya kita memanggil nama tertentu, ternyata itu nama jin misalnya, atau dengan kata-kata yang diulang-ulang terus, ternyata tujuan utamanya bukan zikir tapi manggil jin. Nah itu nama nggak boleh itu. Ya itu batasan seperti itu. Tapi kalau zikir biasa yang kita ucapkan, maka selagi maknanya aman,
aman. Tapi lebih aman lagi apa? Lebih aman lagi zikir yang sudah ada hadisnya. Lebih selamat, lebih aman, lebih yakin, lebih pahala. Karena kita ngikutin hadis. Itu. Cuman tetap boleh. Kayak gitu, Bu ya. Jadi batasannya ibu lihat artinya dulu. Mungkin konsultasi, artinya aman nggak ini? Artinya aman, lanjut. Artinya ternyata ada unsur-unsur itunya, cari yang lain. Nah, cari zikir-zikir yang lain yang lebih mendatangkan manfaat untuk kita. Itu kurang lebih. Assalamualaikum. Ini mengenai saya beli yang terjemahan Al-Quran mulai anjing kan ada dua kata ada dua ayat tuh anjing yang dihapus oleh Arabi sama tapi yang berbulu gitu memakai anjing. Oh iya. Kan seperti kalau najis sebenarnya tapi kenapa di Al-Quran kok ada kata-kata anjing juga terus ayat-ayat surat apa yang mengatakan najis di anjing itu. Masya Allah. Makasih Ustaz. Ini belum masuk materi tapi nggak apa-apa ya, kita singkat aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan ayat yang pertama yang Ibu sebut itu Al-Kahfi ya. Al-Kahfi itu kan pemuda Ashabul Kahfi. Di antaranya ada anjingnya kan? Kalau anjing najis, kok mereka bawa anjing? Itu satu. Yang kedua yang Ibu sebut itu di surah Al-Maidah. Anjing buruan hewan dari anjing yang terlatih. Kita punya anjing, Bu, terlatih, sudah bisa berburu. Anjing itu kita perintahkan berburu. Kamu berburu rusa deh misalnya. Pulang bawa rusa. Rusa yang diburu itu boleh kita makan dengan syarat-syaratnya. Dengan syarat-syaratnya. Tentu najis kita bersihkan dulu, boleh kita makan dan bukan bangkai. Nah, itu. Terus kenapa katanya dalam hadis yang anjing itu najis, Bu? Hadisnya itu adalah apabila ada anjing yang menjilat salah satu bejana di kalian, maka bersihkanlah dengan air sebanyak 7 kali. Ihdahunna biturab ya, salah satunya dengan tanah. Nah, begitulah perselisihan perbedaan pendapat dari ulama sehingga bagi ulama yang meyakini anjing itu najis, dia sudah benar dalam hal ini. Lalu gimana yang Ashabul Kahfi ada anjing? Bagi ulama yang meyakini anjing itu suci, maka pendapat Ashabul Kahfi juga benar. Paham gak kira-kira? Jadi yang jadi permasalahan kan cerita pemuda Ashabul Kahfi ada anjingnya. Oke, kata anjing najis. Kenapa dia miara anjing? Kenapa dia bawa anjing kan? Yang kedua adalah hewan buruan hasil dari anjing yang terlatih. Hewan buruan tangkapan anjing terlatih. Boleh dimakan juga. Jadi gimana? Bagi ulama atau mazhab yang meyakini anjing itu suci, dia sudah benar mengamalkan dalil. Dalil yang tadi, yang hadis apabila ada sosok anjing ya, maka dicuci dengan 7 kali air, kemudian salah satu dengan tanah. Dia sudah benar. Terus gimana yang Ashabul Kahfi? Katanya anjing najis. Ada lagi mazhab yang meyakini bahwa anjing itu suci. Anjing itu suci. Maka karena mazhab ini meyakini anjing ini suci, berarti benar Ashabul Kahfi, tidak ada salahnya kan? Karena anjing suci kan? Terus perbedaan pendapatnya di mana? Hadisnya sama. Perbedaan adalah di metode pendalilannya. Kita bahas panjang kalau itu. Nah, jadi mazhab Syafi'i mempunyai metode khusus. Ada poin-poinnya. Di antaranya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an, As-Sunnah, hadis. Setelah As-Sunnah, ijma'. Ijma' itu kesepakatan ulama. Ijma'. Keempat, qaulus sahabat, perkataan sahabat Nabi. Kelima adalah kias. Kias itu mengkiaskan, paham? Mengkiaskan, Bu. Menyamakan hukum, ya, menyamakan perbuatan ke perbuatan yang lain yang mempunyai kesamaan hukum. Contohnya adalah dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tidak boleh berkata kepada orang tua.
ya kan? Wala taqul lahuma fala taqul lahuma uffin. Tidak boleh berkata ya ke orang tua, karena durhaka kan. Tapi mukul orang tua boleh nggak? Mana dalilnya? Nggak ada dalil mukul orang tua nggak boleh. Ayatnya nggak ada, hadisnya nggak ada. Yang nggak boleh itu kan ahnya. Mukul orang tua nggak boleh juga karena kalau logika kita kira-kira gimana? Aja nggak boleh, apalagi itu namanya kias. Kias itu singkatnya gitu. Nah, kias panjang lagi pembahasannya. Nah itu ya. Itu metode pendalilan mazhab Syafi'i. Dengan metode-metode khusus ini nanti ada turunan-turunan hukumnya. Turunannya begini, nanti caranya begini. Sampai sekarang ulama mazhab Syafi'i meyakini itu. Mazhab Maliki punya metode lagi, Bu. Sehingga dengan metode ini, dengan hadis yang sama, menurunkan dalil bahwa anjing itu suci. Itu ya. Tentu tidak kita bahas kenapa, apa saja, karena butuh sesi khusus ya, yang lebih panjang lagi. Tapi dua-duanya benar, dua-duanya bisa diamalkan. Tentu mengamalkan madhab tidak sewenang-wenang kita, tidak semena-mena kita. Nggak bisa. Mengamalkan madhab minoritas di daerah madhab mayoritas tidak bisa seenak kita. Nah, ini hati-hati. Kalau di Mesir, di Sudan, anjing dipegang biasa, Bu. Saya juga jijik lihatnya. Nggak bisa pindah madhab saya ini. harus teguh dengan Syafi'inya kan, bahwa anjing itu najis. Tapi mau gimana, mereka sudah meyakini itu. Dan itu benar pendapat mereka. Terus saya bawa ke Indonesia. Saya dakwahkan lah. Saya sebarkan bahwa anjing itu suci. Kira-kira rame gak? Banget. Rame banget. Nah, dan dua-dua masuk TV, masuk medsos. Ada seorang bernama ini kan mengatakan anjing suci, rame. Tapi itu benar pendapatnya, cuman dia salah penempatannya. Saya bilang buaya itu halal. Rame, Bu, langsung. Wah, sesat. Oh, macam-macam lah capnya. Padahal mazhab Maliki membolehkan. Kemudian MUI-nya Saudi lah, lembaga fatwanya Saudi membolehkan buaya karena hewan laut. Mazhab Syafi'i kita di Indonesia mengharamkan buaya karena hewan bertaring dan sebagainya. Tapi kan hewan bertaring di laut boleh, hiu boleh, halal. Itu kan nanti pembahasan panjang. Dan dua-duanya benar, tapi kalau saya bawa pendapat itu ke sini, tidak mungkin. Pasti penolakan. Terlalu capek kita untuk menjelaskan ke umat. Ya, cuma kita jelaskan saja bahwa ini adalah perbedaan pendapat. Ya, agar kita paham, oh ternyata hukum itu bisa berbeda dengan apa yang kita yakini selama ini. Dan dua-duanya benar. Bahkan kalau ada 3 pendapat, 3-3-nya benar. Ada 5 pendapat, 5-5-nya benar. Takbiratul ihram gini benar, gini benar, enggak gini benar. Bersedekap benar di dada, di pusar benar juga. Tanpa bersedekap mazhab Maliki benar juga. Nah, itu kita paling untuk kepuasan kita saja. Tapi untuk penerapan mazhab harus lihat adab-adabnya. Nah, jangan saya kunut di masjid yang enggak kunut. Ya kan? Saya kunut subuh di masjid yang tidak ada kunut subuhnya. Mazhab Syafi'i kunut subuh sunnah. Bahkan kalau nggak kunut subuh saya sujud sahwi, mazhab Syafi'i gitu. Sujud sahwi sebelum salam. Tapi saya kunut di lingkungan mazhab bukan Muhammadiyah, Ibu. Hati. Di mazhab Hambali. Ya ini bukan ormas ya, apa? Mazhab. Di mazhab Hambali. Hambali itu Saudi ya. Daerah-daerah Teluk, Saudi, Arab Saudi sekitar. Saya kunut, rame itu. Bid'ah langsung. Nah, terlalu capek kita menjelaskan dalil mazhab Syafi'i karena dianggapnya pendalilannya beda, pasti beda. Sama hal juga, Bu, orang yang meyakini mazhab Hambali tidak ada kunut subuh kan, datang ke Masjid Raya Bintaro atau ini ya, ini dulu ya. Ya. Terus dia nggak kunut, wah itu jadi omongan mungkin. Oh nggak kunut, susah hui. Lah gimana? Dia nggak meyakini, tapi kan salah dia juga. Kenapa dia imam nggak kunut? Harusnya dia kunut dong. Nah, di situ ada kita adab-adab dalam memahami perbedaan pendapat. Ada adab-adabnya. Nah, kenapa saya hadirkan di sini? Tentu bukan untuk disebarluaskan ya.
Terus kita bilang, suci nih, saya pegang. Enggak. Ya, tentu ini bukan untuk disebarluaskan, apalagi kita memaksakan pendapat kita, tapi untuk wawasan. Karena fikih itu isinya khilaf, Bu. Fikih itu isinya perbedaan pendapat. Kalau tidak memahami perbedaan pendapat fikih, dia belum mencium baunya fikih. Isinya mayoritas itu perbedaan. Yang sepakat itu sedikit saja, Bu. Sedikit saja. Baca Al-Fatihah dalam sholat, madhab Hanafi nggak mewajibkan itu. Nggak apa-apa nggak Al-Fatihah. Allahu Akbar, Ar-Rahman, Allahu Akbar ruku. Boleh sah sholatnya, Bu. Madhab Hanafi tapi. Dan nggak mungkin saya nanti sholat maghrib di sini, Allahu Akbar, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Mana Al-Fatihahnya? Rame itu masjid. Tapi Hanafi boleh. Syafi'i nggak boleh, nggak sah sholatnya. Harus dengan Al-Fatihah. Hal-hal semacam ini yang perlu kita hadirkan. Yang untuk wawasan. Kalau pusing mungkin sampaikan saja ya. Terlalu banyak khilafnya. Tapi ini untuk wawasan kita. Yang penting fokus kita adalah di mazhab kita lah. Nah, mazhab kita, mazhab Syafi'i yang kita yakini, ini mazhabnya seperti ini. Ya khilaf atau perbedaan pendapat sampingan lah. Kita mungkin singgung-singgung sedikit untuk menjadi wawasan kita, sehingga ketika kita melihat orang yang berbeda dengan kita, tidak langsung menjudge bahwa dia salah, tidak sesuai mazhab, tidak sesuai dalil, macam-macam ya embel-embelnya. Nah, kita yakin mungkin mazhabnya lain nih, mungkin Hambali, mungkin Maliki dan seterusnya. Gitu ya kurang lebih. Apa? Ular. Ular haram. Oh, ular haram itu. Oh, kalau bab bab kelaparan lain cerita. Kalau babnya kelaparan dan mau mati, semua halal. Saya di hutan hampir mati. Hewan yang saya dapatkan boleh saya makan. Tapi syaratnya tidak boleh sampai kenyang. Nggak boleh. Makan sampai lapar hilang, cari yang halal. Bangkai. Nah, menjawab ini panjang, Bu, karena kita harus sepakat definisi bangkai itu apa. Pengertian bangkai itu apa. Itu panjang. Iya, nanti insya Allah kapan-kapan kalau memang bahasannya pas lah, kita bahas tentang bangkai. Iya. Hmm. Syari. Berarti pertanyaan dua berarti ya. Kenapa ada perbedaan gitu ya? Perbedaan itu keniscayaan. Allah telah menciptakan perbedaan dari zaman sahabat tuh. Perbedaan memahami perintah Nabi. Nabi bilang kisahnya ketika sampai di suatu tempat jangan sholat asar sampai kamu sampai di suatu tempat ini. Nah, Nabi bilang begitu. Dua sahabat terbelah. Yang satu bilang maksudnya Nabi itu kita harus cepat jalannya. Bisa perginya pagi. Kita harus cepat jalannya biar sampai di sana sebelum asar atau masih waktu asar. Biar bisa sholat asar di situ. Yang kedua, sahabat memahami perintah Nabi itu gini.
Maksudnya ya nggak ada perintah untuk cepat, jalan seperti biasa. Sholat asarnya kapan? Pas sudah sampai di tempat tersebut. Ternyata sampainya bukan asar, bu, isya. Sampai tempat tersebut isya. Jadi sholat asar di waktu isya. Dua pendapat, tapi satu perintah Nabi. Nabinya masih hidup. Nabinya masih hidup. Saat itu sahabat. Kedua-duanya akhirnya bertanya-tanya lah, ini yang benar yang mana? Nanya ke Nabi yang benar, dua-duanya benar. Jadi satu. Yang kedua, tayamum tau bu ya. Tayamum itu kita bersuci dengan debu ya. Ketika tidak ada air, tidak bisa pakai air, sakit sebagainya, ada pembahasan khusus nanti. Oke. Waktu zaman sahabat juga Nabi masih ada. Sahabat ada yang junub. Sahabat Ammar bin Yasir junub, ya, mimpi basah. Setelah itu tidak ada air. Apa yang dilakukan? Berguling-guling di padang pasir. Karena memahami perintah tayamum itu kan apa? Dengan debu. Nah, kalau mandi besar pakai air itu kan airnya harus rata, Bu. Ya kan? Ke seluruh lekukan tubuh itu harus rata kan? Gak boleh ada bagian nampak itu tidak terbasuh air, kan gak boleh. Akhirnya sahabat memahami, tayamum berarti gitu juga. Kalau kita tayamum wudu cuma muka dan tangan, oke. Tapi kalau saya junub kan harus tayamum juga ketika tidak ada air. Gimana caranya? Ya saya mandi pasir, guling-guling di padang pasir, guling-guling, guling-guling, guling, panas. Ternyata didengar oleh Nabi kabar itu. Nah, yang benar adalah tidak perlu guling-guling, cukup dengan wudu tayamum seperti biasa. Nah, cukup. Tapi tidak langsung disalahkan sahabat Ammar bin Yasir, dan masih banyak sampel. Bahkan saat Nabi hidup pun sahabat sudah berbeda pendapat dan dibenarkan oleh Nabi. Kalaupun itu salah, tidak disalahkan oleh Nabi secara langsung, tapi diarahkan yang benar ini, yang benar itu. Apalagi Nabi sudah meninggal, Bu. Sahabat sudah nggak ada kan, diganti generasi setelah sahabat tabiin. Ya, setelah tabiin, tabiut tabiin. Dan akal manusia kan beda-beda, Bu. Ada yang pintar, ada yang menengah. Ada dalil Al-Quran, kan beda-beda orang memahaminya. Yang pintar memahami begini, dia lebih keilmuannya lebih mendalam mungkin. Yang sedang memahaminya ya berbeda pasti. Tentu ulama sudah membatasi, kalau keluar dari batas ini maka tidak sesuai dengan syariat kita. Kalau masih dalam batas ini sesuai dengan syariat kita. Sampai generasi kita 1400 tahun lebih kan. Sampai generasi kita tentu banyak perbedaan-perbedaan yang ada. Di antara perbedaan yang ada itu dikumpulkan dan bertahan sampai sekarang ada 4 madhab. Singkatnya begitu. Madhab lain, pendapat lain, silahkan mengamalkan pendapat di luar 4 madhab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya pendapat di luar pendapat madhab Hambali, padahal dia seorang Hambali. Pernah dengar Ibnu Taimiyah, Bu? Ibnu Taimiyah, beliau seorang ulama madhab Hambali, tapi punya pendapat di luar pendapat madhab Hambali. Seorang ulama madhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi. Pernah dengar nama Imam Nawawi, Bu? Arba'in ya, kitab Arba'in 42 hadis itu. Syafi'i madhabnya, tapi punya pendapat di luar madhab Syafi'i. Kenapa? Karena dia ijtihad. Dia bisa menyimpulkan sendiri pendapat itu. Ya nggak masalah, selagi sesuai dengan koridor-koridor ya, batasan-batasan syariatnya, nggak masalah. Jadi kurang lebih kenapa ada perbedaan seperti itu. Dan itu keniscayaan. Kalau Allah ingin menyatukan di satu pendapat saja bisa, dan Allah berkehendak atas itu pasti bisa, Allah mampu. Tapi dengan adanya perbedaan ya kita saling menghargai, saling toleransi, sebagainya. Hikmahnya banyak lah ya, soal bagaimana kita bisa beradab dalam ikhtilaf, beradab dalam memahami perbedaan pendapat yang ada, terkhusus perbedaan fikih yang semuanya insya Allah benar, kecuali yang memang pendapat-pendapat yang menyendiri. Nah, gitu. Umroh misalnya, saya umroh, madhab Syafi'i menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa penghalang membatalkan wudhu, gitu ya. Lawan jenis ini sudah besar, sudah disyahwati lah, mungkin usia berapa disyahwati itu? 8 tahun mungkin ya, anak kecil 8 tahun atau 9 tahun mungkin sudah disyahwati,
sudah bangkit syahwat lawan jenisnya ketika melihatnya. Nah, mungkin usia sekitar itu. Yang ketiga, bukan mahram, orang asing kita lah, bukan keluarga kita, bukan mahram kita. Apa saja mahram, ada lagi banyak. Tanpa penghalang, walaupun tisu, tanpa penghalang, langsung sentuhan kulit ke kulit, batal wudunya. Itu mazhab Syafi'i. Yang menyentuh batal, yang disentuh batal juga. Mazhab Syafi'i itu. Kita bawa saat haji dan umroh, agak menyulitkan Bu ya. Tawaf, sa'i ya, menyulitkan kan? Kita udah jaga-jaga, kesenggol kanan kiri, ya kan? Kesenggol lawan jenis kita. Gimana caranya? Pilihannya pertama bisa pakai pendapat di mazhab Syafi'i, pendapat lainnya bahwa yang disentuh tidak batal. Jadi menyentuh batal. Disentuh, kita kan posisi disentuh misalnya. Kita bukan menyentuh kan? Disentuh kan? Menyentuh itu kan sengaja. Nah, kalau disentuh kan orang nyentuh kita. Bisa pakai pendapat itu atau bisa kita pindah mazhab. Pindah mazhab dengan ketentuan. Bukan dalam rangka untuk enak-enak mencari keringanan. Ada peraturan-peraturannya. Ada batasan-batasannya. Tidak boleh kita campur aduk mazhab dalam satu waktu. Sholat wudunya pakai Maliki, sholatnya pakai mazhab Syafi'i. Habis sholat dia ngapain misalnya? Dia zakatnya pakai Hanafi. Nah, dalam ini pada asalnya tidak boleh. Tentu ini pembahasan yang panjang karena sebagian ulama pun meringankan hukum mencampur adukan mazhab, terkhusus untuk orang awam yang tidak belajar mazhab, ya, yang tidak pernah belajar mazhab, dan mazhabnya orang awam itu mazhab gurunya. Gurunya bilang A, dia A. Gurunya bilang B, dia B. Kenapa kita hadirkan di sini mazhab Syafi'i? Pertama, supaya lebih yakin bahwa amalan kita, ibadah kita sudah sesuai. Yang kedua juga kita memahami bahwa fikih itu isinya khilafiyah, perbedaan-perbedaan pendapat. Ya, jadi atas dasar itulah adanya kajian ini, dan juga hal-hal mendasar ternyata sebagian kita belum tahu, Bu. Hal-hal mendasar, bagaimana misalnya batasan dalam wudu, sebagian kita belum tahu mungkin, ya. Wudu sampai sini, apa sampai sini? Apa pas di sini? Nah, kita perlu bahas itu dan lain sebagainya. Jadi persoalan perbedaan kurang lebih seperti itu, Bu ya. Kemudian yang kedua, hukum pindah mazhab pada asalnya tidak boleh kecuali ada kemaslahatan. Tentu ada keringanan, ya, ada pendapat-pendapat lain yang membolehkan itu. Tapi hukum asalnya boleh selagi tidak mencari yang enak-enaknya saja. Hanya untuk kemaslahatan ibadah, umroh, haji, dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu. Iya, Ibu, silakan. Ustaz, kan saya pernah baca kalau kita mengadakan majlis itu harus dimulai dengan membaca Al-Quran dan selawat, ya, ada selawat. Karena tidak ada keberkahan di dalamnya tanpa itu. Gitu. Terus kan kita berselawat itu kan tidak mesti bisa juga dengan seperti hadroh gitu ya Ustaz ya. Apakah itu lebih utama dibandingkan zikir? Ya? Terus satu lagi yang kedua, apakah di dalam waktu itu kita pernah mengadakan waktu pas 17 Agustus itu nyanyi Indonesia Raya di dalam masjid gitu? Seperti apa hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka majelis memang di antara anjuran utamanya, pertama dengan basmalah, kedua dengan hamdalah, ketiga dengan sholawat. Pada asalnya begitu. Tapi kita mau variasi kan? Kita buka dengan membaca juz amma, juz 30. Kemudian sebagian mungkin hadrah. Bentuk salawatnya dalam syair kah, dalam hadrah, dalam marawis dan sebagainya. Oke, logikanya begini, Bu. Membaca basmalah saja berkah, apalagi baca Quran. Gitu kan? Memulai majelis dengan basmalah dan hamdalah saja berkah, apalagi mulai dengan Al-Quran. Tentu lebih berkah lagi. Jadi hukumnya seperti itu ya. Boleh.
dengan variasi-variasi lainnya. Sholawat mungkin dengan nada-nada, syair dengan sanjungan kepada Nabi, pujian kepada Nabi dengan nada tertentu, irama tertentu boleh. Ya, selagi kita memperhatikan adab-adab dalam berdoa, khusyuk. Mohon maaf ya, tidak joget-joget misalnya ketika bersolawat. Pantang sekali, jangan sampai. Ya, khusyuk, kita berdoa, kita mengungkapkan cinta kita kepada Nabi dengan penuh khusyuk. Gitu. Terus contoh sampel lagi 17 Agustus. Indonesia Raya, ulang tahun saya itu 17 Agustus. Iya, kemarin ya. 17 Agustus menyanyikan lagu Indonesia Raya di masjid. Kalau saya pribadi dan mungkin bisa dibantah, itu kurang pas tempatnya di masjid. Karena di masjid itu kita diperintahkan untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Di antara syiar-syiarnya adalah kita sholat, kemudian berzikir, mengurusi kebutuhan kaum muslimin. Karena saat itu contohnya dari Nabi adalah masjid sebagai pusat, ya, pusat daripada kaum muslimin saat itu. Ada kaum muslimin kesusahan, urusannya ke DKM. Sekarang sebagian masjid sudah mulai itu ya. Di Kalimantan ada Masjid Munzalan ya. Ustadz, siapa yang terkenal itu? Temannya Ustadz Abdul Somad yang sedekah. Nah, ada yang sering apa? Beliau menjadi perantara sedekah beras. Ada itu. Nama masjidnya di Kalimantan Munzalan. Itu. Dan sebagian masjid yang teman saya gagas juga sudah mulai itu, bahwa masjid itu fungsinya adalah untuk kebutuhan umat. Ada yang ekonomi bermasalah datang ke masjid, anak yang nggak bisa sekolah datang ke masjid, suaminya di PHK datang ke masjid cari solusi. Makanya idealnya masjid itu memang punya lembaga khusus untuk itu. Kemudian bagaimana caranya agar kemandirian umat bisa dibentuk dari masjid. Nah, itu fungsi utamanya. Tentu dalam masjid ada adab-adab yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah tidak boleh berkata kotor di masjid. Tidak boleh berkata kasar di masjid. Sampai buang angin di masjid pun sebagian ulama mengatakan tercela itu. Buang angin di masjid. Membahas, mohon maaf, kita ngomongin orang di masjid apalagi lebih tercela. Nah, terus gimana menyanyikan lagu Indonesia Raya? Kalau saya memandang itu kurang pas. Saya tidak melarang, tapi itu kurang pas. Ya, kenapa tidak yang lainnya saja? Mungkin diatur schedule-nya, rundown-nya untuk lagu Indonesia Raya, bukan di masjid misalnya. Di masjid dikhususkan untuk agenda-agenda yang bersifat Islami, bersifat agama. Ya, kalau mungkin ada yang membantah sebagai silahkan, nggak masalah. Dengan mungkin membawakan dalil, ya punya pandangan tersendiri. Selagi tujuan kita adalah memuliakan masjid. Saya pribadi tidak masalah kalau ada yang tidak setuju. Selagi tujuan kita sama. Kalau konteksnya pertanyaan ibu tadi, tujuan kita memuliakan masjid, itu aja kan tujuannya. Adapun soal turunan-turunnya kan beda-beda orang-orang. Selagi tujuannya untuk memuliakan masjid, tidak merendahkan masjid, saya sepakat dengan itu. Dengan perbedaan pandangan yang ada. Tapi kalau tujuannya sudah ada perendahan untuk masjid, peremahan untuk masjid, nah ini jadi persoalan nanti. Kurang lebih gitu Bu ya. Insyaallah. Ustaz, sebentar itu satu lagi. Tadi Iya. barangkali ke sini Ustaz. Oh iya, bisa. Tadi Ustaz menjelaskan tentang kalau bahasa kita itu sama kalau ada anjingnya mungkin air liur, anjing itu musyawarah. Maka Ustaz mengatakan dengan 7 kali basuh air kemudian tangan, ya. Nah, salah satu atau salah satu. Jadi dari tadi mohon Ustaz jelaskan kembali, tadi di antara kami nanti khususnya warga laki-laki ini terkena tergigit anjing atau apa. Jadi bagaimana kami bersamanya itu atau di tangan saya bisa, maka saya basuh dulu dengan tanah sekali atau 7 kali air dulu atau tanah itu tadi secara teknisnya dijelaskan. Masya Allah. Supaya jangan abu-abu gitu bisa dipikir kita ini orang tua. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian satu lagi bedanya fikih dengan syariah itu kita kan selalu mengatakan ilmu fikihnya itu begini secara syariat. Nah, sebenarnya fikih dengan syariah itu
apakah ada perbedaan? Terima kasih. Baik. Nah, dua pertanyaan ya. Pertama, soal anjing. Namanya bukan samak, Bu. Samak itu kita menyamak kulit. Nah, nanti ada pembahasan samak kulit. Jadi kulit bangkai bisa suci, Bu. Bisa buat sejadah. Bisa buat sejadah itu ada samak, menyamak kulit dengan cara-caranya. Anjing itu kan najis berat. Oke. Najis mughalladhah ya. Kalau pernah dengar mughalladhah itu najis berat. Ada ringan, sedang, berat. Nah, yang beratnya itu anjing dan babi. Anjing konteksnya. Kalau babi kan jarang ada ya. Soalnya babi juga ada, Bu. Oh. Kalau anjing ya, kalau babi kan tertentu lah ya, klaster tertentu ya. Oke. Dalam mazhab Syafi'i yang menjadi najis itu bebasahannya. Bebasahan tuh ludah, keringat ya, kotoran, muntah, air maninya, semuanya, semua yang basah-basah dari anjing itu najis. Dengan syarat salah satunya basah. Saya kesentuh anjing, anjingnya kering, nggak apa-apa. Terus saya sengaja nyentuh gitu kan, pukul-pukul ini apa, buntutnya kering, nggak masalah, kan najis. Atau saya pakai penghalang, cuman jangan lah ya nanti merekam kita. Nah, saya pegang-pegang. Tapi kalau basah dan yakin, nah fikih itu yakin, Bu ya, bukan was-was. Kayaknya nggak ada kayaknya. Dalam fikih itu nggak ada kayaknya, ini deh, ini nggak ada kayaknya. Yakin, najis apa suci gitu. Oh ya basah tadi, basah. Gimana? Tangan ya, tangan. Ini sudah dalam mazhab Syafi'i, ya cukup dibersihkan dengan air 7 kali, siram. Salah satu airnya ini campur tanah. Nah, boleh kalau itu teknis. Mau air terakhir, mau debu mau tanah di awal. Kalau baju putih kan nggak mungkin air tanahnya di akhir. Ada kan kotor nanti. Nah, itu kalau dengan ini apa namanya, dengan gayung, dengan apa? Kalau misalnya kita di sungai, di lautan, ya sekiranya 7 kali lah. Celupan, salah satunya dengan tanah yang ada di situ, boleh juga. Soal teknis mana duluan tanah atau ini itu sesuaikan. Sesuaikan. Dan ini semua, Bu ya, bahkan kalau HP kita kena, Bu, HP kita digituin, Bu. Hati-hati, Bu. Iya. Eh? Iya rusak, makanya kan itu resikonya begitu. Jadi tetap mau Quran, bahkan Al-Quran, Bu. Kita di negara non muslim baca Al-Quran, anjing datang, ya itu Quran. Kalau kita madzhab Syafi'i ya Qurannya kita cuci dengan 7 kali basuhan. Begitu. Rusak Al-Qurannya nggak masalah. Memang perintahnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian syariat dan fikih ya. Oke. Kalau kita bicara secara umum, secara luas, bahwa syariat itu Islam. Syariat itu Islam. Nah, syariat kita adalah Islam. Islam dalamnya masalah banyak, Bu. Akidah, terus fikih dan lain-lain. Permasalahannya banyak, turunan-turunannya seperti itu. Tapi syariatnya satu, Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad syariatnya cuma satu, Islam. Yang beda itu apa? Turunan-turunannya. Mungkin Nabi Musa dalam kitab Tauratnya saat itu Bani Israel di agak keras ya syariatnya. Kalau misalnya ingin bertaubat dengan bunuh diri. Kalau misalnya ada najis di, katakanlah di sini, harus dipotong bajunya itu, tidak bisa disucikan. Sebagian syariat atau syariat Nabi lain ya, ketika berdosa pada malam harinya, maka pagi harinya pintu rumahnya sudah ada capnya gitu. Si fulan melakukan ini kemarin, udah ada capnya. Nah, sebagian umat ketika bermaksiat azabnya kontan. Ya, Nabi Lut kaumnya homoseksual, kontan azabnya. Nabi Hud, Nabi Nuh kontan itu banjir langsung sedunia. Sebagian mengatakan tidak sedunia, hanya bagian tertentu saja. Tapi Nabi Muhammad, azab untuk umat Nabi Muhammad diakhirkan. Itu terus apa, keistimewaan umat Nabi Muhammad. Adabnya nggak kontan.
Diberikan waktu agar bertaubat. Nggak kontan. Kan nggak ada kita lihat tiba-tiba dalam suatu tempat langsung semua hancur kan? Belum kan? Paling bencana alam itu pun bukan karena maksiat, walaupun di antara sebabnya adalah maksiat. Ya, tapi memang bencana alam dan sebagainya. Di situ juga ada orang yang beriman yang kena juga, yang menjadi korban dan sebagainya. Tapi di antara keistimewaan umat Nabi itu adalah azabnya diakhirkan. Sampai kapan? Sampai dia bertaubat. Sampai dia bertaubat. Itu secara umum. Tapi kalau kita belajar fikih, sholat misalnya, kita akan masuk bab sholat nanti. Sholat secara bahasa adalah berdoa. Benar. Sholat secara syariat adalah bukan berdoa kan, tapi perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu kalau kita bicaranya dalam belajar. Tapi secara umum tadi syariat Islam, bawahnya turunan-turunan banyak-banyak ya, fikih, akidah, jihad, sebagainya. Tapi kalau belajar nanti kita akan masuk sholat secara bahasa berdoa, betul. Tapi sholat secara syariat atau secara istilah syariat bukan berdoa kan? Kalau sholat berdoa kan doa aja, ngapain kita takbir? Doa aja, doa kelar sholatnya. Tapi sholat secara istilah syariat adalah perbuatan, perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Secara syariat seperti itu. Kurang lebih begitu Bu ya, ditinjau dari sudut pandang yang mana dulu? Afwan. Menyentuh dan memelihara beda bab. Kalau menyentuh perbedaan pendapat. Kalau memelihara ada hadis khususnya. Jadi gini Bu, kan ada hadis khusus bahwa yang memelihara anjing pahalanya akan berkurang. Jadi pembahasan saya tadi adalah menyentuh anjing, bukan memelihara anjing. Kalau kita bahas memelihara, nanti ada lagi hukum memelihara, ya. Iya, betul. Di kalau mazhabnya Syafi'i. Oh sama. Oh gitu. Kalau mazhabnya Maliki lain hal. Nah, jadi istilahnya samak Bu ya ternyata ya. Samak itu untuk kulit, bukan untuk mungkin bukan istilah fikih ya, mungkin istilah daerah. Oh, sebahasa saja. Oh, Masya Allah. Iya, iya, iya. Kalau istilah fikih bukan, tapi kalau daerah silahkan lah. Kalau bahasa daerah. Iya, Ibu. yang bukan orang muslim dan memelihara anjing. Kemudian waktu itu juga saya ada tetangga saya itu memelihara anjing dan memang dia itu ada orang Islam di dalamnya, anaknya sudah orang tuanya adalah Islam. Kemudian anjing itu biasanya lari-lari ke sana kemari, kemudian oh di sini, di sana, diajak orang, gimana ya hukumnya? Kita aja, apa sih tetangganya betul banget. Kemudian sengaja ada juga kan orang yang sengaja membawa anjing kemudian dibiarkannya sembarangan, kemudian pulang ke rumah udah bersih mungkin anjing itu, tapi dia meninggalkan kotoran di tempat lain. Apakah itu juga termasuk yang berdosa? Soal dosa, orang kafir nggak berdosa, tapi dia akan diadab. Dia orang kafir itu nggak disilah pahala dosa ya, cuman dia tetap akan masuk neraka pada akhirnya dengan kesalahan-kesalahan dia mengganggu tetangga. Oke. Kalau ini masuknya pemerintah sudah harus turun tangan, harus mediasi. Kalau kita yang turun tangan memahamkan ke fulan tersebut ya, yang non muslim, soal najis, soal sebagainya, kalau kita bisa silahkan. Tapi kalau kita nggak bisa, pemerintah itu kan siapa pemerintah kita di sini? Mungkin RT-nya,
RW-nya, harus bisa mediasi itu. Jadi dipahamkan ke non muslim tersebut bahwa keyakinan umat Islam, mazhab Syafi'i khususnya, anjing itu najis berat dan sebagainya. Dan ketika dia melanggar, tentu hukuman dunia berlaku untuk dia. Hukuman dunia harus berlaku untuk dia. Kalau kita bicara hukuman akhirat pada asalnya seorang kafir itu tidak ada pahala, tidak ada dosa, tapi kelak akan diazab. Karena dia tidak sholat, tidak zakat, tetap akan diazab. Dia mengganggu tetangganya. Cuman hitungan dosa segala macamnya itu ya untuk kita saja. Peraturan-peraturan dalam Islam terikat untuk kita, berlaku untuk kita saja. Tapi kalau dia sudah keadaannya saat itu sudah mengganggu ketenangan, ya kan, mengganggu ketentraman warga, maka hukuman dunia berlaku untuk dia. Itu kalau kita bicara konteks hukuman dari Allah. Berlaku kalau orang jahat dia dijahatin balik. Sudah sunnatullah ya. Sudah ketetapan Allah begitu. Dia suatu saat akan kena batunya. Tapi kalau untuk solusi konkret, antara kita datang ke orang tersebut menyampaikan persoalan bahwa anjing dalam Islam begini, kita nggak mempan juga, harus dengan mediasi pemerintah, perwakilan pemerintah, agar jelas ini. Apalagi mungkin status sosial dia di atas kita kan, sulit lagi kalau seperti itu. Saya sarankan memang kalau ingin solusi yang konkret, yang pasti harus ada mediasi dari pihak pemerintah seperti itu. Satu mazhab ya, ya. Dan simple insya Allah Bu, nggak ribet. Insya Allah apa yang kita jalani insya Allah mudah-mudahan sudah sesuai. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Misalnya gimana Bu? Nah. Boleh sah, nggak ada persoalan sah. Secara umum sama gerakannya, paling bedanya nggak ada kunut. Satu, kunut kan sunnah dalam mazhab Syafi'i, bisa ditinggalkan, nggak masalah, nggak wajib. Tapi bisa kunut juga Bu, kunut yang singkat ada nanti pembahasannya. Terus apa lagi perbedaannya? Perbedaannya dia tidak pakai basmalah, ya kan? Imamnya nggak pakai basmalah, kita meyakini basmalah itu wajib. Berarti kita meyakini tidak sahnya sholatnya imam kan gitu ya? Paling itu kan? Nah, dalam hal ini mazhab Syafi'i dua pendapat. Yang dianggap itu sahnya imam atau sahnya kita. Kalau kita mengambil pendapat pertama bahwa sahnya sholat itu sahnya kita, apa yang kita yakini, dan kita sholat di belakang orang yang gak baca basmalah, berarti sholatnya batal kan? Itu pendapat satu. Pendapat dua, yang dianggap adalah keyakinan imamnya. Kalau imam ini meyakini sholat dia sah, sholat kita sah juga. Walaupun berbeda kan, dia nggak baca basmalah, mungkin rukun-rukunnya berbeda dengan kita, tapi dia meyakini sah Bu. Dan ini yang dianjurkan oleh Buya Yahya untuk persatuan umat. Ini dianjurkan. Jadi saya mau sholat di belakang Hanafi, sholat di belakang ormas tertentu yang berbeda dengan saya, tetap sah. Nah ini yang harus digalakkan agar persatuan umat itu ya semakin gencar, tidak ada perselisihan. Ada sebuah kosakata ya, ada mutiara ya, kata-kata mutiara bagus begini. Dan ini ditulis di kampus saya yang sekarang sudah hancur di sana. Jadi kathratul wifaqi nifakun, bahasa Arab. Setuju terus terhadap pendapat orang lain, setuju dikit-dikit, saya setuju itu. Udah, jalani aja, saya setuju. Itu nifak, sebuah kemunafikan.
Karena nggak mungkin setuju terus. Setuju, dikit setuju. Nggak ada dia. Coba menurut kamu gimana? Saya setuju, udah jalani aja. Di belakang ngomong kan. Wa kathratul khilafi shiqaqun. Tapi kalau banyak berselisih jadinya perpecahan. Gimana? Jalan tengah, Bu. Sampaikan saya tidak setuju dengan apa? Ya mungkin karena ini, karena itu, kita meminimalisir adanya peluang perpecahan, tapi kita juga tidak gampang setuju dengan pendapat orang lain. Tapi insya Allah kalau sudah sepakat dalam satu forum, maka itu harus dijalani. Gak ada lagi omongan di belakang. Sepakat A dalam satu forum, jalani A. Sepakat B, jalani B. Gak ada nanti karena merasa disaingi pendapatnya, ngomong di belakang sana sini, sehingga menimbulkan perpecahan. Itu sangat bagus sekali ya kata-kata mutiara untuk kehidupan kita, insya Allah. Kelas ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.